Pohon dome Sandi terbuat dari kaca, benar atau salah? Di episode Tree Dome, Sandi menyatakan bahwa domenya terbuat dari poliuretan terbaik. Namun, dalam episode lain, dia mengklaim bahwa itu terbuat dari 10 ton kaca tahan tekanan. Hal ini membuatku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kita ketahui tentang pohon itu? Apa sebenarnya pohon dome? Mengapa itu ada di sana sejak awal? Dan bagaimana NASA terlibat dalam penciptaannya? Aku menghabiskan 3 hari berikutnya untuk meneliti karena itulah yang aku lakukan. Serius, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Oh shit, here we go again. Baiklah, kita mulai lagi. Aku tidak akan hanya melihat rumahnya dari luar, tetapi aku masuk lebih dalam ke bagian spesifik, faktor lingkungan, dan segala sesuatu di antaranya. Patrick memiliki batu, SpongeBob punya nanas, dan Tuan Krabs memiliki rumah berbentuk jangkar. Acara ini memberitahu kita bahwa nanas SpongeBob jatuh dari kapal. Tetapi rumah Sandi adalah sebuah mahakarya ilmiah. Ya, Plankton juga memiliki rumah dengan inovasi ilmiah seperti robot dan semacamnya, tetapi dia kuliah dan sudah tinggal di bawah air. Jadi bagaimana Sandi bisa tinggal di Bikini Bottom? Sandi tidak hanya bangun suatu hari dan memutuskan untuk pindah ke Bikini Bottom untuk iseng. Dia berasal dari Texas, yang tentu saja berada di daratan. Kepindahannya ke bawah air tampaknya berhubungan dengan sains untuk mempelajari makhluk laut dan bagaimana mereka hidup di lingkungan yang sangat berbeda dari Texas Plains tempat dia tumbuh. Tetapi ada cerita lain di balik ini. Dalam musim 4, kita diperkenalkan kepada 3 simpanse kaya dan berpendidikan tinggi, Profesor Perchik, Dr. Marmalade, dan Lord Reginald. Mereka adalah bos Sandi di Tree Dome Enterprises. Mereka datang untuk mengevaluasi penemuan teknologi tinggi yang telah mereka danai. Taruhannya sangat tinggi jika Sandi gagal mengesankan mereka, pendanaannya akan dipotong dan dia akan diusir dari Bikini Bottom. Ketika semuanya tampak kacau, para simpanse menemukan salah satu ciptaan sederhana Sandi, sebuah pemecah kacang yang bisa mengupas pisang. Mereka sangat terkesan hingga memperpanjang kontraknya selama 20 tahun dan memberinya kenaikan gaji. Jadi mengapa Sandi benar-benar berada di Bikini Bottom? Bukan hanya untuk mempelajari kehidupan laut, tetapi untuk menciptakan penemuan inovatif bagi para simpanse ini. Mungkin mereka berpikir mengisolasinya di bawah air akan memicu kreativitasnya, atau mungkin mereka hanya ingin dia cukup jauh agar tidak bisa mengeluh tentang beban kerjanya. Tetapi bagaimana dengan rumahnya? Menurut pacar si bajak laut dalam tur Bikini Bottoms Up, dome berteknologi tinggi milik Sandi adalah hadiah dari teman-temannya di NASA. Rumah Sandi memiliki tekanan udara, pengunci udara, dan pengontrol suhu yang membuatnya bisa hidup nyaman di bawah air. Ini adalah kombinasi antara biodome bunker bertahan hidup dan halaman belakang Texas. Sekarang mari kita bahas bagian luar dome. Pertama-tama, dome itu kedap udara untuk mencegah air masuk, memungkinkan Sandi untuk membuang pakaian bertekanannya saat berada di rumah. Namun ada ketidakkonsistenan di sini. Di episode Tree Dome, dia menyebut domenya terbuat dari poliuretan terbaik cara mewah untuk mengatakan plastik. Tetapi di episode Wild Friends, dia tiba-tiba mengatakan bahwa itu terbuat dari 10 ton kaca tahan tekanan. Apakah dia merenovasi? Atau ini hanya salah satu keanehan Bikini Bottom, di mana hukum fisika lebih seperti saran daripada aturan? Di dalam dome terdapat lingkungan berbasis daratan lengkap dengan rumput subur, bunga yang tampaknya berubah seiring musim, dan bahkan salju saat musim dingin. Episode Survival of the Idiots menampilkan dome berubah menjadi Wonderland bersalju ketika Sandi berhibernasi. Ini mencerminkan akar Texasnya, di mana dia berhibernasi sepanjang musim dingin seperti tupai sungguhan. Ketika musim semi tiba, dome kembali hidup dengan bunga mekar dan energi Sandi yang luar biasa. Musim panas membawa suasana yang lebih ceria, penuh eksperimen dan latihan karate. Meski kita tidak melihat musim gugur dalam acara, kita bisa membayangkan dome dipenuhi nuansa pedesaan dengan daun berguguran dan Sandi bersiap untuk hibernasi musim dinginnya. Di pusat dome terdapat pohon raksasa yang menjadi rumah, suplai oksigen, dan sumber biji ek bagi Sandi. Meskipun di awal disebut sebagai pohon ek, di episode Tree Dome terlihat apel di atasnya. Mungkin Sandi sedang bereksperimen dengan pohon hibrida, atau mungkin tanah Bikini Bottom memang memiliki keajaiban tersendiri. Lalu bagaimana Sandi membawa semua barangnya ke bawah air?
Mengingat kecerdasannya, kemungkinan besar dia merekayasa semacam operasi kapal selam. Kita juga melihat kapal selam ini miliknya dalam episode Squidtastic Voyage dirancang untuk navigasi bawah air dan situasi darurat. Masuk ke dalam pohon, kita bisa melihat semua hal yang mendukung kehidupan Sandy. Ada roda hamster raksasa untuk latihan, ring karate untuk bertanding dengan SpongeBob, peralatan angkat beban, hingga penghancur lengan di episode Musclebob Buff Pants. Kubah ini juga penuh dengan fitur teknologi canggih. Ada garasi untuk perahu bergeraknya, escape pod untuk perjalanan darurat ke Texas, dan bahkan roket yang muncul dalam beberapa episode. Meski sebagian besar eksperimennya gagal akibat ulah SpongeBob dan Patrick, hal ini menunjukkan kecerdasan ilmiah Sandy dan kemampuannya mengubah mimpi menjadi kenyataan. Tetapi apakah kubah ini benar-benar tidak bisa dihancurkan? Secara teknis, tidak. Meskipun dibuat dari bahan yang kuat, beberapa episode menunjukkan bahwa dome bisa mengalami kerusakan. Dalam The Secret Box, SpongeBob secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada dome, menunjukkan bahwa bahan poliuretan tetap bisa terkena dampak dalam kondisi tertentu. Jadi, sementara dome Sandy bukanlah struktur yang tidak bisa dihancurkan, itu tetap merupakan rumah yang luar biasa dan unik di Bikini Bottom. Dan tentu saja masih banyak misteri lain di Bikini Bottom yang menunggu untuk diungkap. Bagaimana jika SpongeBob dan Patrick belum pernah bertemu sebelumnya? Atau bagaimana jika Squidward bukanlah kasir biasa seperti yang kita pikirkan selama ini?